Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kids. Kali ini saya akan memberikan pembahasan teka-teki silang dan pembahasan modul 1 untuk mata pelajaran IPA dan babnya adalah sistem pencernaan. Langsung saja ya. Untuk teka-teki silang sistem pencernaan ini sudah saya berikan ya. Kalian juga sudah mengerjakan dan mengumpulkannya kepada saya dan saya tinggal membahasnya. Ini ada di halaman 90 buku mozaik yang kalian punya di rumah masing-masing ya. Dibuka kembali, kita cocokkan bersama dari soal mendatar yang nomor 1. Organ yang berfungsi untuk melumatkan makanan dengan menggunakan gigi dan lidah. Sudah jelas ya, kalau ada gigi dan lidahnya berarti organ mulut. Oke. Kemudian ini nomor 2 menurun. Di sini nomor 2 menurun, kita lihat soalnya. Enzim yang memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, laktosa ini, for your information, dia terkandung di dalam susu. Jadi gula yang ada di dalam susu, namanya laktosa. Dan dapat dicerna oleh enzim. Nah, di sini kita udah punya huruf L. Enzimnya namanya adalah laktase. Oke, laktase ya. Next, kita jawab pertanyaan nomor 5 mendatar. Enzim yang merubah protein menjadi polipeptida. Di sini kita sudah punya huruf S. Nah, sedangkan kita tahu enzim untuk memecah protein itu adalah pepsin. Oke, good. Betul ya. Kemudian kita jawab nomor 5 menurun. Kelenjar yang melekat pada organ lambung. Nah, kita tahu bahwa di dalam organ-organ pencernaan itu ada kelenjar ludah di mulut, kemudian ada kelenjar hati, ya kan, di rongga perut kanan, dan ada satu lagi kelenjar pankreas. Ya, kelenjar pankreas ini melekat di dekat organ lambung. Maka di sini juga kita sudah punya huruf P di awal nomor 5. Itu nggak betul ya, pankreas. Kemudian ini, kita jawab nomor 6, menurun. Nama lain dari vitamin B3. Oke, vitamin B3 ini punya dua nama lain yaitu niacinamide dan niacin. Di sini pendek ya kotak-kotaknya, maka kita ambil yang paling pendek yaitu niacin. Ada yang menjawab niacin, ada yang menjawab niacin. Kemarin saya sudah ngecek ya pekerjaan kalian. Dua-duanya betulkan saja. Nah, sejauh ini kira-kira sudah berapa banyak nomor yang betul, berapa banyak nomor yang salah. Kalian koreksi jawaban kalian masing-masing ya. Kemudian nomor 7. Jenis protein yang berasal dari tumbuhan seperti kedelai dan tempe. Oke. Protein itu ada dua jenis. Yang berasal dari tumbuh-tumbuhan namanya adalah protein nabati, sedangkan yang dari hewan adalah protein hewani. Yang diminta di sini adalah yang berasal dari tumbuhan, berarti nabati. Oke. Next kita jawab nomor 9 dulu nih, yang bawah ya. Nomor 9 mendatar. Nama lain dari usus penyerapan. Nah, usus itu ada dua, usus besar, usus kecil. Usus besar sudah jelas fungsinya adalah untuk menyerap air, sedangkan usus kecil dibagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Nah, 3 bagian itu sebenarnya juga berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Tapi kita lihat juga di sini ada berapa huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ambil yang paling pendek yaitu ileum. Betul ya. Next nomor 8. Sebelum jawab nomor 8 kita jawab dulu nomor 3 menurun. 3 menurun. Salah satu mineral mikro yang berfungsi untuk memproduksi hormon tiroksin dan berfungsi mengatur aktivitas berbagai organ. Oke. Kita tahu hormon tiroksin. Yang belum tahu saya kasih tahu. Itu terletak di seluruh tubuh. Tetapi dia bekerja lebih banyak di kelenjar gondong yang ada di dekat leher itu loh, yang kalau misalkan kena penyakit gondongin itu kekurangan iodium. Nah, mineral iodium tersebut menentukan produksi hormon tiroksin. Jadi jawaban nomor 3 adalah iodium. Nah, ada yang menjawab pakai huruf Y, yodium, ada juga yang menjawab iodium, dua-duanya boleh dibetulkan ya. Terus kita jawab juga nomor 4 mendatar. Kita lihat soalnya. Istilah lain dalam menyebut lemak. Di sini kita sudah punya huruf akhir D. Berarti jawablah apa? Namanya adalah lipid. Yang terakhir, nih ada M dan ada K. Kita lihat pertanyaannya apa?
Jenis mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, ini kata kuncinya adalah sedikit. Mineral itu dibagi dua jenis. Ada yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, namanya makro, dan ada yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ya, berarti mineral mikro. Kalau sedikit mikro. Mikro. Nah, beberapa yang sudah saya cek ada yang menjawab makro, itu saya salahkan. Kalau mikro itu saya betulkan. Nilai maksimal dari teka-teki silang ini adalah 90 karena di sini ada 9 nomor. Ketika kalian salah menjawab satu pertanyaan berarti dikurangi 10 ya. Misal yang di sini yang nomor 8 kalian jawab makro berarti salah satu, maka nilai kalian adalah 80. Misal kalian salah juga di sini nomor 7 menjawab hewani, maka nilai kalian itu dikurangi 20. Mikronya salah, nabatinya salah, berarti nilainya adalah 70 dan seterusnya. Oke kids, itu dia pembahasan halaman 90. Next, kita lanjut membahas modul, ya, modul sistem pencernaan. Nah kids, kita mulai ke pembahasan modul 1. Sebelum saya bahas pembahasan modul 1, di sini saya akan meminta tolong kalian untuk mengecek pekerjaan kalian di LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang ke-1 masing-masing secara jujur. Setelah dinilai, nanti saya minta kalian untuk menandatangani LKPD tersebut, tapi ditandatangannya oleh orang tua. Misal sudah ngecek semuanya ya pembahasannya, di situ nanti nilainya misalkan 80. Nah, di bawah nilai 80 tersebut, kalian mintakan tanda tangan kepada orang tua kalian. Kemudian kalau sudah ditandatangani oleh orang tua kalian, silakan difoto, kemudian kirimkan foto tersebut melalui WhatsApp atau email saya ya. WhatsApp sama emailnya saya berikan nanti di description box. Oke. Langsung saja kita bahas LKPD 1 di modul 1. Oke kids, di LKPD ini kalian akan membaca konsep kebutuhan energi bagi manusia. Kemudian di sini ada beberapa contoh bisa kalian baca nanti dan sudah kalian baca saya yakin. Kemudian yang diminta adalah di sini ada beberapa soal berdasarkan contoh. Yang ke-1, di sini ada Dayu, seorang olahragawan yang berusia 19 tahun. Pada hari itu Dayu sudah makan dengan asupan energi sebesar 1.700 kilokalori. Kebutuhan energi setiap hari 2.400 kilokalori. Jadi kekurangan asupan energi pada hari itu adalah 2.400 kcal dikurangi 1.700 kilokalori. Jadi kekurangannya 700 kilokalori. Nah, di sini kalian diminta untuk memberikan atau menentukan makanan apa yang akan dikonsumsi oleh Dayu yang ketika dijumlahkan jumlahnya itu adalah 700 kilokalori. Kalau misalkan kurang dikit nggak apa-apa, lebih dikit pun nggak apa-apa. Nah, di sini ada keterangan-keterangan dan seterusnya ini bisa kalian abaikan. Dengan demikian, Dayu dapat memilih makanan dengan kalori minimal 200, terus maksimal 300, ini juga bisa kalian abaikan. Kalian tinggal memilih ya, menu apa yang mau Dayu konsumsi, terus berapa jumlahnya, dan berapa kilokalorinya, kemudian dijumlahkan, tidak boleh kurang terlalu jauh dan tidak boleh lebih terlalu jauh dari 700 kilokalori. Nah, bagaimana cara menentukannya? Di atas ada tabel menu-menu. Nah, di sini yang tentukanlah Dayu sayurnya mau makan apa, lauk-pauknya mau apa, buah-buahannya mau apa, nasinya mau apa, minumannya mau apa, kuenya mau apa, terserah, yang penting jumlahnya tidak boleh lebih dari dan tidak boleh kurang dari 700. Oke kids? Di sini saya sudah menentukan menu apa saja yang mau dimakan oleh Dayu. Yang pertama, saya memilih sayurnya adalah sup jamur, jumlahnya 1. Oke, 1 dikali kalorinya, saya tahu dari tabel ya, bukan nebak. 83, berarti dikalikan jadi 83 kilokalori. Kemudian buahnya saya pilih apel dan 1 buah, jumlahnya sekian. Terus lauk pauknya saya pilih telur goreng, jumlahnya 1, dikalikan jumlahnya sekian. Kemudian minumannya saya pilih teh, jumlahnya 1. Nah, 1 ini dikali 80, 80 tahu dari mana sih? Tahu dari tabel ya, tabel yang ada di modul, sama dengan 80.
Terus yang terakhir itu kuenya saya pilih, yaitu pisang goreng, jumlahnya 2 dikali 170 sama dengan 340. Nah, semua ini saya jumlahkan, jumlahnya adalah 721 kilokalori. Loh, kok bisa lebih dari 700? Lebihnya 21 kilokalori, tidak apa-apa selama kelebihan energinya tidak terlalu jauh. Gimana kalau kurang? Boleh kurang juga, selama kurangnya tidak jauh juga. Begitu ya, kids. Ini tadi tabel-tabelnya, ya kan? Jadi saya tahu bahwa sup jamur itu 83 jumlah kalorinya dari tabel. Terus lauk pauknya tadi telur goreng 102, saya juga tahu dari tabel. Kemudian buah-buahan, nasi, minuman, kuenya juga saya semuanya tahunya dari tabel. Kita lihat tabel kosong yang harus kita isi. Lanjutkan ke nomor 2. Pertanyaan di AKPD. Jumlah asupan energi Pak Badu sebagai guru dengan usia 45 tahun adalah 2400 sampai 2600 kilokalori. Nah, di sini dibagi menjadi 3 ya. Jadi, apa saja yang harus dimakan oleh Pak Badu di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari? Ini semua kalian tentukan, ya kan? Menunya apa saja, jumlahnya berapa, dan kebutuhan kalorinya berapa. Semua makan pagi, siang, dan malam ini tidak boleh kurang dari 2400, ya kan? Tidak boleh kurang dari 2400 dan tidak boleh lebih dari 2600. Bagaimana caranya? Lihat lagi di tabel. Saya sudah menentukannya, kita lihat ya apa saja yang boleh dan dimakan oleh Pak Badu. Nah, sini ya. Alternatif makan paginya Pak Badu saya pilih pisang goreng, kemudian minumannya susu, dan buah-buahannya jeruk. Kita jumlahkan semuanya jadi 444 kilokalori. Sedangkan untuk makan siangnya saya pilih nasi putih, sup tomat, telur goreng, dan apel, dan masing-masing jumlahnya adalah 1 buah. Satu lagi ada teh, 1 juga ya. Nah, ternyata setelah jumlahkan jumlahnya adalah 808 kilokalori. Dan untuk makan malamnya di sini ada nasi goreng, ayam goreng, apel, teh, pisang goreng. Masing-masing jumlahnya 1, ketika dijumlahkan kalorinya adalah 1303 kilokalori. Nah, yang makan pagi ini yang 444, terus makan siang yang 808, dan makan malam jumlahnya 1303, itu di total, maka totalnya adalah 2555 kilokalori. Itu masih aman ya, tidak kurang dari 2400 dan tidak lebih dari 2600. Gimana kalau jawaban kalian berbeda-beda menunya? Pasti berbeda-beda. Boleh, tidak apa-apa, silahkan, asal jumlah akhirnya di sini tidak boleh kurang dari 2400 dan tidak boleh lebih dari 2600. Oke kids, jika jawaban kalian yang nomor 1 itu, ya nomor 1 ini, nah yang nomor 1 ini tadi kalian sudah benar, kalian isi nilainya 85. Kemudian nanti ditandatangan oleh orang tua. Kemudian nomor 2, tabel nomor 2 juga ini jika benar, kalian isi 85 ya untuk makan pagi, siang, dan malam. Di sini nilai 85, kemudian tanda tangan oleh orang tua kalian. Oke. Soal yang terakhir, latihan soal nomor 1 dan 2 di sini sudah saya jawab. Oke. Berdasarkan contoh tersebut, nah contohnya nanti ada di atas saya tayangkan ya. Cobalah hitung berapa kalori yang kamu butuhkan setiap hari untuk menjaga agar berat badanmu tetap. Coba bandingkan dengan kebutuhan teman. Nah, contoh ini sudah ada di modul. Ada contoh nomor 1, ada contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 1, berapa sih kebutuhan kalori kita jika kita lihat dari berat badan yang kita punya? Di contoh ada berat badan 35 kg. Nah, untuk tahu berapa kalori yang kita butuhkan setiap hari, 35 kg ini dikalikan 30 kilokalori per hari, karena ini 30-nya itu adalah kebutuhan kalori per kilogram massa tubuh kita. Jika berat badannya itu 35, maka dikalikan 30, hasilnya adalah 1050 kilokalori setiap hari. Nah, coba kalau berat badan saya ya, berat badan saya itu adalah 45 kg. Kita lihat ke modul LKPD tadi. Nih, berat badan saya 45 kg. Untuk menjaga berat badan saya itu tetap itu artinya tidak naik dan tidak turun,
maka saya membutuhkan kalori berapa besarnya? Tinggal kalikan 45 kg ini dengan 30 kilokalori per hari. Maka setiap hari saya membutuhkan makanan yang jika dijumlahkan menunya itu memiliki kalori sebesar 1350 kilokalori. Jadi setiap hari saya tidak boleh mengurangi jumlah kebutuhan kalori ini yang masuk ke dalam tubuh jika ingin berat badan saya tidak turun, begitu ya. Ternyata tetap. Oke, kalau nomor 2, jika kamu ingin meningkatkan berat badan 1 kg selama 1 minggu. 1 minggu itu ada 7 hari ya. Berapa tambahan kalori yang harus masuk dalam tubuh kamu setiap harinya? Oke, ini juga ada contohnya sebentar. Nah, contoh nomor 2, hitung pula berapa kalori yang harus kamu kurangi jika kamu ingin menurunkan berat badan 1 kilo selama seminggu. Nah, contohnya mengurangi, tapi nanti di latihan LKPD harus menambah. Bagaimana caranya? Nah, jika ingin menurunkan 1 kg berat badan, artinya 7.000 kalori. Kenapa 1 kg itu harus mengurangi 7.000 kalori? Karena di sini ada poin. Nah, pada keadaan normal tuh, bukan yang ini, maaf. Ada poin nomor 2. Kamu harus mengkonsumsi sekitar 3.500 kilokalori untuk menyimpan 500 gram atau setengah kilogram lemak. Nah, kalau kita mau menyimpan 1 kilo, maka yang harus ditambahkan itu adalah setengah dikali 2, yaitu 3.500 dikali 2, jadi 7.000. Jika kita ingin mengurangi, maka kita harus menghilangkan 7.000 kilokalori. Nah, gitu. Jadi di sini dilihat jika ingin menurunkan 1 kilo berat badan, maka selama 7 hari kalian harus mengurangi kalori yang masuk dalam tubuh sekitar 7.000 kalori per hari. Nah, berarti 7.000 ini dibagi 7 sama dengan 1.000 kalori. Gimana kalau kita mau menaikkan seperti tadi di soalnya? Oke kids, di sini jika kamu ingin meningkatkan berat badan 1 kg selama seminggu, berapa tambahan kalori yang harus masuk dalam tubuhmu setiap harinya? Kebalikan yang dari tadi aja, tinggal diganti kata-katanya, sedangkan hitungannya sama. Jika ingin menambah 1 kg berat badan, artinya 7.000 kalori, ya kan, selama 7 hari, maka saya harus menambah kalori yang masuk dalam tubuh sekitar 7.000 kalori per 7 hari. Artinya 7.000 kalori ini dibagi 7 hari. Sama dengan hasilnya adalah 1.000 kalori setiap hari. Begitu ya kids. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih belum paham, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Nanti insya Allah saya balas ya chatnya jika sedang tidak sibuk. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kirimkan jawaban yang sudah kalian koreksi beserta tanda tangan orang tua kalian kepada saya lewat email dan lewat email atau lewat WhatsApp. Di sini untuk nomor 1 dan nomor 2 kalian jumlahkan jika betul dua-duanya nilainya adalah 90 nilai maksimal ya. Jika salah satu berarti kalian nilai setengahnya. Nanti itu kirimkan ke saya. Nanti saya rekap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.